menciptakan kita dengan penuh kekurangan, namanya manusia. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap manusia, seluruhnya manusia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, tatkala kita menjalin persahabatan dengan saudara kita, tidak selamanya dia sinkron dengan kita. Ada suatu hari, dua hari, suatu saat dia membuat kita tersinggung atau kita membuat dia tersinggung. Namun namanya kalau kita mencintai karena Allah, harusnya kita bisa maafkan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena langsung begitu ada masalah kita ngamuk, kita tinggalkan. Berarti kita bersahabat dengan hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang para sahabat tidak berselisih? Mereka berselisih. Saya ambil contoh tentang dua orang yang saling mencintai karena Allah yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua ini saling mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, berjuang karena Allah, berkorban, rela mati karena Allah. Apakah mereka tidak pernah bertengkar? Pernah bertengkar. Sampai dalam hadis dalam Sahih Bukhari, tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh wufud, yaitu tamu-tamu datang dari Bani Tamim, maka kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, lau ammarta, ya Rasulullah, bagaimana kalau kau menjadikan si fulan jadi pemimpin Bani Tamim? Abu Bakar kasih ide kepada Nabi, bagaimana kalau si A menjadi pemimpin mereka? Kemudian Umar menimpali. Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau si B yang menjadi pemimpin? Maka Abu Bakar berkata, ya Umar, ma arata illa khilafi. Wahai Umar, kau ini inginnya nyelisih saya aja. Abu Bakar tersinggung. Kata Umar, tidak, enggak, engkau ingin nyelisih saya. Saya sudah kasih ide A, kenapa kau pilih B? Sehingga terangkat suara mereka dan Allah menegur mereka. Mereka ini berdua saling mencintai karena Allah, tidak? Ya. Tapi gara-gara masalah itu mereka ribut, enggak ada ceritanya. Mereka tidak ribut. Seperti kisah lain, suatu sahabat bercerita waktu ada masalah antara Abu Bakar dan Umar, maka Abu Bakar pun datang, kemudian mengangkat jubahnya, ya. Kemudian Abu Bakar menyampaikan masalah dia dengan Umar. Ya. Abu Bakar salah, Abu Bakar minta maaf sama Umar, tapi Umar tidak maafkan. Akhirnya Abu Bakar mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Umar tidak maafkan saya. Saya tadi keduluan ngomong dan dia tersinggung, dia tidak maafkan saya. Maka Nabi mengatakan, ghafarallahu laka ya Abu Bakar, Allah akan mengampuni engkau. Nabi mengatakan, meskipun Umar tidak mengampuni engkau, Allah pasti mengampuni engkau, wahai siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar datang belakangan, dia menyesal tidak memaafkan siapa? Abu Bakar. Itu sahabat. Kita mungkin marah sehari dua hari, tapi kita mikir, ya Allah, itu kawan saya. Bagaimana dulu dia bantu saya. Dulu saya pernah enggak punya duit, yang bantu saya. Dulu waktu saya kurus, dia gemukan saya. Kita mikir masa lalu yang indah. Masa cuma hilang gara-gara sehari dua hari, gara-gara ketersinggungan. Kalau kemudian putus begitu saja setelah banyak persahabatan, panjang persahabatan yang kita lakukan, ya, berarti kita mencintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita perlu ingat, ini poin yang sangat penting. Dibimbing dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kita tidak ada yang sempurna. Kita pun tidak sempurna. Kita sadar kita punya kekurangan. Dari sisi dunia kita punya kekurangan, dari sisi agama kita punya kekurangan, dari sisi ibadah kita kurang ibadah, dari sisi maksiat kita masih melakukan maksiat. Maka sahabat kita pun demikian. Bahkan bisa jadi lebih baik daripada kita. Nah, kalau dia punya salah, harusnya kita kasih uzur. Kita kasih uzur. Ya. Apa kata seorang penyair? Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Apakah kau ingin kayu gaharu tanpa asap? Ya. Kau ingin sahabat tidak ada aibnya sama sekali? Kau ingin punya teman tidak punya masalah sama sekali? Kau ingin punya teman tidak punya kekurangan sama sekali? Apakah kau ingin kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa asap? Pasti ada asapnya. Ya. Ya akhi, terkadang, ya ukhti, terkadang saya bersahabat dengan kawan saya. Bertahun-tahun bersahabat, tiba-tiba dia bikin saya jengkel. Ya saya jengkel. Kadang saya marah. Tapi ya sudahlah. Dia tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. Hari ini dia bikin jengkel saya, besok saya bikin jengkel dia. Ya kita harus saling memahami. Inilah namanya kehidupan dunia, tidak lepas dari namanya kesedihan, kekhawatiran, ya, dan lain-lainnya. Maka kalau kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, harusnya perkara-perkara yang ringan seperti ini atau masalah-masalah tidak menjadikan kemudian kita berpisah. Ini saya ingatkan sering terjadi kepada ibu-ibu. Ibu-ibu bikin grup, akhirnya grupnya hancur. Akhirnya perang-perangan, serang-serangan di grup WhatsApp, ya. Ini sering terjadi. Kenapa? Ibu itu baper, banyak yang baper, ya. Bawa perasaan. Kalau sudah baper, curcol ke sana sini.
Ngomong curcol itu apa? Saya juga nggak paham. Col itu apa? Coba? Hah? Cur kan curhatan ya. Kalau col, maksudnya? Saya nggak tahu. Saya tahu curhat ya. Tapi curcol itu saya nggak tahu. Tapi sering dengar curcol. Bahasa milenial. Ibu-ibu aluminium ya. Sebagian ibu-ibu sudah besi tua ya. Baik. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ingat, tidak ada sahabat yang sempurna. Tidak ada sahabat yang sempurna. Kemudian di antara ciri-ciri bersahabat karena Allah, kita tidak pernah melupakan kebaikan seseorang. Kita dahulu mungkin waktu masih susah kita punya kawan-kawan. Setelah kita mungkin pindah tempat atau kita sudah kaya, kita punya kawan-kawan yang baru yang mungkin selevel dengan kita. Jangan sampai kita lupakan teman-teman kita yang dahulu. Ya. Kita dulu pernah menjalin cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putuskan. Karena ini argo pahala. Argo pahala jalan terus. Kita ingin persahabatan kita dengan dia sampai hari kiamat kelak. Maka mungkin kita sempat terputus hubungan, suatu saat kita hubungan lagi, Masya Allah, kita muliakan dia, kita panggil dia, kita ketemu dia, seperti itu. Sebagian orang, waliyadzubillah, sudah mencapai derajat yang tinggi yang dulu dilupakan semua. Gak ada dikontak lagi, gak pernah diundang ke rumahnya. Kenapa? Dia sudah naik pangkat.